seorang hafid Quran itu masuk surganya dengan hafalan Qurannya, gitu. Seorang pengusaha masuk surganya dengan sodakohnya. Ngoten nggih? Orang yang ngaji seperti kita ini masuk surganya dengan apa? Rajin ngajinya, Pak. Seorang bupati, wakil bupati masuk surganya dengan apa, Pak? Kenapa? Dengan penanya. Ketika pena itu digoreskan untuk tanda tangan, untuk kemaslahatan umat dan warganya, insya Allah pena itu yang akan mengantarkan bupati dan wakil bupati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai Haji Maryuni, kebetulan putra beliau ini satu kelas dulu Bapak Ibu dengan saya, Mas Yusuf. Nggak tahu ada di sini atau enggak? Pundi? Oh, Mas. Saya manggilnya Mas Mawon, ya, Mas Yudi. Ini teman saya satu kelas dan satu bangku di SMP negeri, ya, Mas Yusuf. Sekarang ketemu di sini dan saya dulu di sini sering Bapak Ibu, ya. Sholat di tempat ini saya sering. Makanya saya kalau ke sini teringat beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, suasananya masih seperti ini. Iya, Pak. Tapi bukan karena tempatnya, Pak. Ya, kalau ibadah itu bukan karena tempatnya bagus dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah tentang kualitas ibadah yang lebih penting. Dan Pak Ustadz Darmawan yang saya hormati, dan tentu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari Pemda Kabupaten Gunung Kidul, juga Pak Lurah dan rekan-rekan dari TNI Polri, Pak Kapolsek maupun Pak Dan Ramil, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang sangat-sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebetulnya saya sudah lama Bapak Ibu kepingin ke tempat ini, ya, tetapi karena waktu, ya, baru hari ini atau pagi ini, mohon maaf, kami bisa berjumpa dan bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian pengajian di minggu pagi ini. Saya keliling di Gunung Kidul ini, baik itu di NU, Muhammadiyah, LDII, MTA dan sebagainya. Saya kepingin memastikan bahwa jumlah penduduk Gunung Kidul yang sampai hari ini kurang lebih 775.246 ini dalam keadaan yang baik-baik saja itu. Apalagi atau terlebih di bulan puasa yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu yang berada di sini saya yakin semua melaksanakan atau berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini salah satu, ya, kenapa puasa ini terus didorong dan itu diwajibkan bagi kita semua. Seperti halnya, ya, kalau Bapak Ibu nanti Pak Arif pasti akan mengupas ayat 183 dan lain sebagainya itu. Ini diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Bagi Bapak Ibu sekalian, siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Islam ini. Dan tidak hanya mengimani saja, tetapi juga meyakini atas kebenarannya itu. Nah, makna yang sebenarnya yang terkandung di situ. Sehingga apa? Pada saat kita mengimani yang sebenarnya, maka, ya, seperti yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, seperti halnya orang-orang sebelum kita atau orang-orang zaman dulu. Zaman dulu juga puasa, Bapak Saudara. Baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, orang yang tidak beragama, mungkin agama pagan dan lain sebagainya. Mereka juga puasa seperti ini. Ya, puasa seperti ini. Nah, tujuannya apa puasa ini? Sebetulnya ada dua. Satu, ya, secara spiritual. Satu, untuk meningkatkan kualitas spiritual manusia itu sendiri. Yang kedua, sehat, Bapak Ibu sekalian. Jadi sehat jasmani dan rohani. Hanya ada dua itu. Sehat jasmani rohani dan meningkatkan spiritualitas bagi umat atau bagi manusia atau bagi orang-orang yang beriman seperti kita ini dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia atau kualitas spiritual bagi manusia atau bagi umat ini. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka kita akan menuju
ketakwaan itu, atau diharapkan kita mampu menuju ketakwaan itu. Nah, ketakwaan pun sama, ada derajat ketakwaan. Makanya di dalam bulan Ramadan ini atau puasa ini, ya, di tengah-tengah atau di akhir sepertiga bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan biasa kita mengidentifikkan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah turunnya pada malam hari, ya, pada malam hari. Dan di situ terdapat hikmah yang sangat besar. Ya, sekali lagi hikmah, karena dua hal yang diturunkan. Satu, pada saat itu diturunkan Al-Quran. Yang kedua, pada saat sekarang setiap bulan Ramadan itu diturunkan hikmah. Jadi hikmah dari Al-Quran itu, kalau Al-Qurannya sudah diturunkan pada zaman dulu, tetapi sampai sekarang, kenapa turun terus malaikat turun ke bumi? Yaitu tadi menyampaikan hikmah yang berada di Al-Quran ini. Nah, siapa yang akan menerima hikmah di dalam Al-Quran ini? Tentu orang-orang yang beriman, tentu orang-orang yang dapat menjalankan dari Al-Quran ini. Dan tidak hanya membaca Al-Quran saja. Kadang-kadang ada yang membaca Al-Quran terus, tetapi tanpa kajian. Nah, ini yang nanti Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian harus dirubah. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk, pelajaran, dan di sana banyak cerita yang diperuntukkan bagi manusia seperti kita. Ya, ini diharapkan dengan kita mengikuti ajaran yang berada di Al-Quran itu, kita akan mampu atau menuju kepada orang-orang yang bertakwa dengan hikmahnya tersebut. Nah, kalau kita sudah bertakwa, maka jaminan yang ada di sana, ya, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah diampuni atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita, maka jaminannya adalah surga. Takwa itu implementasi, ya, implementasi atau wujud yang berada di dunia ini salah satunya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh menguji, kira-kira ini saya sudah takwa atau belum? Boleh menguji, ya, kira-kira ini kita atau saya ini sudah takwa belum? Boleh diuji. Nah, hasilnya seperti apa Pak Bupati kira-kira dalam ketakwaan tersebut? Nah, banyak hal, ya, di sana di ayat-ayat Al-Quran disebutkan siapa sih orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa itu banyak disebutkan di sana. Orang-orang yang membelanjakan hartanya, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Pada saat susah senang kita mampu membelanjakan hartanya dengan baik, salah satunya. Kemudian juga kita mampu mengendalikan diri, tidak emosian, dan juga sedikit-sedikit kalau ada orang minta maaf kita berikan maaf dan sebagainya. Di situ ketakwaan itu. Nah, akumulasi dari semua itu salah satunya tadi hikmah. Nah, kalau sudah hikmah ini panjang lebar. Mungkin nanti putra-putri Bapak Ibu misalkan setelah puasa terus dapat pekerjaan misalkan dan lain sebagainya. Mungkin hidupnya akan lebih enak lagi, lebih tentram lagi dan lain sebagainya. Itu adalah hikmah puasa dan juga malam Lailatul Qadar. Sebetulnya di situ. Makanya digambarkan di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah dengan keutamaan atau kemuliaan 1000 bulan itu. Jadi seperti itu memaknainya di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, saya sedikit aja. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, tentu kita semua Bapak Ibu dan putra putri tentunya kepengen merubah di dalam kehidupan yang lebih baik. Sering saya katakan bahwa takdir itu dapat dirubah dan terus berkembang, terus berbeda. Hari ini takdirnya seperti ini, sebentar lagi akan berbeda, besok berbeda, dan besok terus berbeda. Salah satunya yang menyebabkan atau faktornya adalah ada 3 hal kalau kita bicara tentang hukum. Alam semesta ini diciptakan Bapak Ibu sampai dengan sekarang belum selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, termasuk di dalam kehidupan manusia yang seperti ini. Makanya kehidupan ini berubah terus. Ya, takdirnya ini berubah terus dari waktu ke waktu. Nah, sekarang dengan qadar itu atau takdir itu, kenapa berubah? Nah, Bapak Ibu tentu diajari, ya, dengan qadar dan sebagainya. Merubahnya adalah qadar itu. Apa yang memberikan perubahan atau dapat memberikan perubahan takdir 1, takdir 2 dan sebagainya berubah? Ada hukum Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita mengenalnya adalah sunatullah. Sunatullah itu yang akan merubah kita. Apa isinya sunatullah atau hukum alam ini? Dan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua ciptaannya, terutama kepada umat seperti ini. Ada 3 hal. Nah, manusia itu berubah. 1, hukumnya adalah sebab akibat.
Dua adalah hukum aksi reaksi. Yang ketiga adalah hukum keseimbangan. Tiga hal itu yang akan merubah manusia. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang sering mendengar berita-berita di luar sana, kenapa orang bunuh diri begini begitu begini. Itu bukan ditakdirkan bahwa nanti kamu umur sekian nanti akan kamu seperti itu, tidak. Tetapi karena hukumnya itu, sunatullah itu, ya, sebab akibat aksi reaksi dan hukum keseimbangan. Nah, keseimbangan ini kalau Bapak Ibu mampu menyelaraskan antara kebutuhan dunia, kepentingan dunia dan akhirat, maka Bapak Ibu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Dan orang masuk surga juga sama. Tidak hanya umat Islam saja, di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Tetapi bagi siapapun diperbolehkan, asalkan kan beriman, beramal soleh, mengakui hari kiamat dan lain sebagainya. Di situ dijamin siapapun, ya, tidak hanya umat Islam sendiri. Nah, ini sebuah tantangan besar bagi kita semua, bagaimana untuk meningkatkan kualitas spiritual Bapak Ibu sekalian, kejiwaan kita, ya, kejiwaan kita. Karena manusia ini rangkaiannya cukup banyak, ya. Paling tidak kalau kita bicara manusia, Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal kita ini. Satu, badan fisik yang seperti ini. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah roh. Ya, roh itu sebagai penghidup kita. Kenapa saya bicara Bapak Ibu bisa bertemu, bisa mengingat dan lain sebagainya, itu karena satu, hidup. Nah, yang menghidupkan itu adalah roh. Nah, sistemnya yang dibangun dengan sempurna atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna itu adalah jiwa. Jadi kalau orang meninggal, yang melesat itu nyawa namanya. Nah, nyawa itu ada dua hal isinya, konstruksinya. Satu jiwa, dua adalah roh. Nah, ini nanti yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat nanti dibangkitkan dan dibersatukannya kembali antara nyawa dengan jasad kita pada saat nanti hari kebangkitan di akhir zaman nanti. Nah, kemudian jasadnya saat sekarang ditinggal begitu saja. Nah, kadang-kadang orang juga berbicara tentang siksa kubur dan sebagainya. Tidak ada siksa kubur. Ya, tidak ada. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan. Karena apa? Kita ini berada di alam barzakh. Alam sebagai alam pembatas dengan alam yang seperti ini. Ya, alam pembatas. Bahkan bagi mereka mudah-mudahan kita ini termasuk yang memperjuangkan, ya, yang memperjuangkan tentang keislaman dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki darinya. Nah, itu ini dalam Al-Qur'annya seperti itu. Yang lain-lain sambil menunggu surga dan neraka, ya seperti ditidurkan seperti para pengantin itu, yaitu menunggu surga dan neraka. Tetapi bagi orang yang kafir, Bapak Ibu sekalian, di sana ditampakkan antara pagi dengan petang yang namanya neraka, ditampakkan. Kita belum disiksa, tapi ditampakkan di sana. Ya, pagi dan petang itu tentang neraka tersebut. Makanya di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ada orang yang mau balik lagi ke dunia. Karena apa? Karena mereka merasa ada ketakutan. Gitu. Tetapi tidak bisa. Karena di sana sudah ada dinding barzakh atau dinding pembatas antara alam barzakh dengan alam seperti ini atau alam dunia. Nah, saya itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian ini Pak Ustadz, mohon izin Pak Kiai, dapat terus berlangsung dalam rangka apa? Memberikan pemahaman-pemahaman tentang konteks keislaman kita ini. Sehingga apa? Kita akan dapat mengambil hikmah yang besar terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan juga kita jalankan seperti ini. Intinya itu, kalau Bapak Ibu sekalian bisa meraih hikmah-hikmah yang berada di Al-Quran itu, yakinlah Bapak Ibu, kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Dan yang paling penting, ini sering saya sampaikan, kadang-kadang orang mengatakan, oh nanti kali ini baik, kamu akan masuk surga. Belum tentu. Ya, makanya seperti amal jariah dan sebagainya, doa, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu harus di situ. Ya, harus di situ. Karena apa? Sepanjang, sekali lagi, sepanjang masa, manakala itu bisa dijalankan dengan baik,
pahala itu akan terus, dan itulah yang suatu saat nanti akan menyelamatkan bagi orang-orang yang menjalankan hal tersebut. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih. Sebentar lagi ya, nanti Pak Arif Darmawan saya juga akan mengikuti sampai akhir nanti Pak Arif ya, ceramahnya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat berpuasa bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti tentu akan menjalankan pulangnya akan melaksanakan ibadah Idul Fitri. Mungkin beberapa saat lagi. Saya sekali lagi mengucapkan selamat berpuasa dan juga selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin meskipun nanti akan kita lakukan di beberapa saat yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Bengkulu, Bapak Haji Mayaka, yang telah memberikan sambutan bahkan sekaligus tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamidum majid, al-mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazid. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi da'ana ila tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarana bitajdid. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Sunaryanta. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Maryuni Sholih BA, yang juga hadir di tengah-tengah kita terus membersamai akad pagi kita, dan seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Ngelipar serta seluruh rombongan bupati yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan tentu seluruh jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Niki Jawa sak menika sampun jam 6:30 punjul gangsal. Niki mangke ngantos jam pinten? Jam 8. Wih, ngalah. Tenan-tenan mboten niki. Ini poso-poso lho niki. Pripun? Jam itu kok nggih. Nek jam itu berarti menggari 20 menit. Lah niki wau pun tausiah niki Pak Bupati, gitu. Wah niki kula malah khawatir niki. Jadi mengke jatahe Ustaz itu juga Pak Bupati. Kenapa? Setitik malah mentas atau lagi? Ini luar biasa. Ibu-ibu nggih selak teng pasar to niki? Kenapa? Oh mboten. Napa pun gadang nggih buka mengke? Sampun. Oh nggih. Nah, sebelum saya menyampaikan, ini pun tepang kalih kula dereng. Enten sing pun enten sing dereng. Nek sing dereng iki kebangetan iki jan ini. Kula niku akhir-akhir niki mun terkenal masalah Ibu. Jadi sempat baliho kula niku teng pundi-pundi munan. Nggih, nami kula Muhammad Arif Darmawan. Sakniki gadah nama panggilan beken Mas Arda. Arda niku Arif Darmawan. Mboten ngrubah-ngrubah nami ingkang dipun semataken teng kula kaliyan bapak kula lho nggih niku. Niku ming singkatan. Arif Darmawan. Nah, saya ini pengasuh pondok pesantren Darul Khair ingkang wonten Ngelipar, wonten tlatah panjenengan sedaya. Nah, saya juga ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus leres ingkang dipun ngendikaken Pak Wardiman, saya itu sekarang ngurusinya bukan Gunung Kidul saja Bapak Ibu, tetapi Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Jogja. Karena apa? Karena menjadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah. Jadi pun pundi-pundi.
Baru 3 hari yang lalu saya pulang dari umroh. Kita doakan semuanya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini semuanya sehat, dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini tugas kula niki 20 menit gitu. Lah mungkin nek kangen nggih sesuk minggu mulai nggih tesih ngaji terus kan ngoten. Niki khawatir nek Jawa. Mburi mriko nika harus punya rencana buat tenda, Pak. Apa? Betul kan niku? Gandeng mengkih niku kita punya rencana buat tenda, mungkin panitia PAP, saya nanti wakaf 2 juta. Lho ngoten niku. Muhammadiyah niku urunan. Begitu. Gandeng kula mungkin 2 juta, lah nggih sinten sing liyane ya ngoten. Sapa ngerti bupatine ya ngoten niku. Kan ngoten. Yo kita ini di Muhammadiyah mboten enten oleh bati saking Muhammadiyah niku. Di Muhammadiyah niku isine iuran. Urunan. Mumpung Ramadan kan ngoten. Nah, makanya panitia bisa ngambil uang di tempat saya untuk kita memulai gawe tenda teng mburi mriko nika. Dadi nek pengajian akad pagi udan men ora dokudanan. Ngoten nggih? Nah, luar biasa. Semoga bermanfaat dan semoga barokah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PAP di Unipar. Saya diberi tema atau bahkan saya mengajukan tema untuk kita bahas terkait dengan bagaimana surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, 185 akan saya sambungkan dengan surat Al-Anfal ayat 1 dan nanti ayat yang ke-40. Kinten-kinten nek bahas 183, 185, Al-Anfal 1 dan 40, kinten-kinten 20 menit itu cekap mau mboten iki. Dun. Cekap mau mboten iki. Napa bersambung? Napa? Cekap, dicekap-cekapke gitu. Piye carane ya, teman-teman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini walaupun puasa harus bergembira. Ampun merengut, ngaji niku sing seneng, gitu. Maka ini saya bawakan kabar-kabar dari Quran yang menggembirakan saja. Gitu? Cocok? Cocok. Bapak Ibu, Ramadan kita ini tentu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada perintah dari Allah, tidak mungkin kita kerjakan. Nah, perintah ini wajib sebagaimana ayat yang kita hafal. Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan. Saya baru pertama kali niki Pak, dari sambutan Pak Bupati zaman dulu sampai sekarang itu. Niki wong tausiah jan tausiah niki, Pak. Kula jan wong urung ketenanan niki, Pak. Sami to arek jenengan. Jadi semua jamaah tadi sambil memperhatikan semuanya. Wah, ini Pak Bupati ya iso dadi kaya ustaz tenan iki. Luar biasa. Nah, 183 itu Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan kupas perkata. Ungkapan dia menika nek wonten bahasa Arab ini adalah kata munada. Munada menika alat untuk memanggil. Nek neng wong Jawa, hei, ngoten niku. Hei, Mbah, ngoten niku. Lah niki ya, itu bahasa Arab. Ya menika artosipun hai. Reneo, ngoten niku. Siapa yang kemudian akan disuruh Allah atau diseru oleh Allah pakai ungkapan ya itu, ternyata yang diseru oleh Allah itu adalah orang yang jauh, orang yang setengah jauh, dan orang yang sangat dekat. Jadi wong sing adoh mriku nggih diceluk. Wong sing rada adoh diceluk. Wong sing cerak diceluk. Nek sing adoh, woi, ngoten niku.
Nek sing rada adoh, hei, niku. Nek sing cerah, hei, ngoten niku kan. Intinya ungkapan ya munada ini itu bertujuan untuk memanggil seluruhnya dari yang jauh sampai yang dekat. Bisa juga diartikan untuk memanggil sing imane sing rada adoh, sing imane rada cedhak karo sing cedhak. Nah, pertanyaannya ngeten. Lah iman sing adoh sing kepiye? Ngoten niku. Nah, iman sing adoh niku ngeten iki. Niki ming contoh lho nggih. Ming contoh. Iman sing adoh niku wis adzan ora teko masjid. Lho, gitu? Wis qomat urung ning masjid. Ngoten niku. Wis salat telat. Lah niku Pak niku. Niku sing waduh niku. Masalah mungkin omahe adoh iki maksud kula. Sing adoh. Sing rada adoh niku adzan niku nembe teng masjid. Nek sing cerak imane niku urung adzan wis teng masjid. Lah niku kinten-kinten awake dhewe mlebu sing pundi? Niku. Lho padahal iki nembe bahas iya, wis 5 menit lho niki. Sorry. Berarti semuanya ternyata dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ungkapan alladzina itu juga punya makna Pak ternyata. Alladzina itu maksudnya siapa saja, embo laki-laki, embo perempuan, embo orang kaya, orang miskin, embo bupati, embo rakyat biasa. Itu alladzina. Ada ungkapan tidak hanya alladzina tetapi ditambahi amanu. Lho niku. Ternyata sing dipanggil niku mbuh wong sing duwe iman isih adoh, isih tipis imane, kandel imane, setengah-setengah imane. Nek sing penting kamu punya iman sama Allah, amanu itu tadi. Itu semuanya dipanggil, Pak. Dadi nek wonten wong sing sakniki mboten poso, wah imanku ijek tipis ya. Wah aku ketoke adoh saka kuwi. Aku ora kuat tok poso. Oh, salah. Karena ayat ini sesungguhnya siapapun yang punya iman walaupun sedikit di dalam hatinya, ayat ini tertuju kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Yang penting duwe iman. Nah, enten iki wong duwe iman ning ora salat. Enten nang mboten? Kira-kira nek enten perintah poso nggih poso napa mboten enten iki? Napa? Nah, padahal ayat ini Pak Bu, semuanya harus melakukan perintah kutiba alaikumus syiyam. Harus melaksanakan perintah puasa. Nah, makna siam itu beda dengan saum. Lah niki jangan ngaji tenanan nih, Pak. Jadi siam di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan saum. Nek siam menika tulisannya shad, ya, alif, mim. Ngaten. Nek saum shad, wawu, mim. Bedane napa? Bedane adoh banget. Nek siam, untung dulu Allah itu menggunakan kata-kata siam bukan saum. Untung niku. Ning luwih penak pakai kata-kata saum Pak sebenarnya. Napa bedane? Ngeten. Nek siam itu ada waktu khususnya. Ada syariat yang mengatur. Itu. Dan untuk mengerjakan siam ini manusia dituntut untuk betul-betul bersungguh-sungguh menjalaninya. Kalau ada larangan nggak boleh makan, berarti nggak boleh makan betul. Kalau ada larangan nggak boleh minum, ya berarti nggak boleh minum betul. Niku siam. Ada waktunya, ada aturan-aturan yang melekat pada kata-kata siam menika. Nah kalau saum itu yang tidak diperbolehkan ya apa yang tidak diperbolehkan Allah saja. Contoh, saat itu Maryam ibunya Nabi Isa dilarang oleh Allah untuk tidak berbicara. Maka ungkapannya itu pakai saum.
Maka ketika tidak boleh berbicara, maka dia puasa berbicara. Minum boleh atau tidak? Boleh. Makan boleh atau tidak? Boleh. Sing ora oleh gur ngomong. Niku, Pak. Nah, coba nek mbiyen niku perintahe kutiba alaikumus shaum. Dek ternyata larangan itu ora oleh ngomong. Jadi ora mungkin ana pengajian Ahad pagi ngeten iki. Batal kula mengke. Ternyata larangannya itu siam. Apa? Perintahnya itu siam. Perintahnya siam, bukan larangannya ya. Perintahnya siam. Siam itu ndak boleh makan, ndak boleh minum, kan ndak boleh melakukan suatu hal yang biasa bisa dilakukan di malam hari dan lain sebagainya. Kan ngoten. Nah, maka ternyata perintah siam ini, perintah puasa Ramadan ini hanya di bulan Ramadan saja. Nek jenengan ngerjakan puasa ini di luar bulan Ramadan, ngerjakan di luar bulan Ramadan, kira-kira disebut puasa Ramadan atau bukan? Bukan. Karena apa? Harus ada aturan waktunya. Dados siam ini, kutiba alaikumus siam ini khusus untuk di waktu bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa-puasa itu juga dulu diperintahkan kepada orang-orang terdahulu. Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa, Nabi Ayub puasa, dan nabi-nabi terdahulu puasa, Pak. Tadi sudah disampaikan tuh apa manfaat puasa, ada 2 kata Pak Bupati, kan ngoten? Gitu? Untuk kemudian rohani kita, untuk tingkat religiusitas kita, tingkat keberagaman kita, dan untuk kesehatan kita. Coba Pak, kira-kira saat puasa seperti ini nanti dampaknya pada kesehatan kita ada atau tidak? Nonton nggih? Biasanya perutnya itu agak besar, betul Pak? Gitu. Bahasan poso sakniki rada cilik niku. Kula nggih ngrasake ngoten niku sakniki. Larang beras lah itu. Jadi ana hikmahe ora gur telu berarti. Go ekonomi barang berarti nggih. Luar biasa ternyata. Berarti perintah Allah itu ternyata banyak sekali hikmahnya. Sebagaimana orang-orang dulu itu ketika mereka itu mengerjakan puasa, ya mereka itu taat sama perintah Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini Allah menggunakan kata-kata la'alla. Dalam bahasa Arab, la'alla itu ada 2 kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama iso oleh, kemungkinan yang kedua iso ora oleh. Bisa dapat, bisa tidak dapat. Maka ungkapan itu pakai la'alla. Jadi kita harus hati-hati Pak kalau sudah tahu maknanya la'alla ini. Kenapa? Belum tentu orang yang melakukan siam Ramadan itu akan mendapatkan takwa. Belum tentu. Karena ungkapannya Allah pakai la'alla. Orang mesti entuk takwa, enggak. Maka kita harus berhati-hati, ternyata siam Ramadan kita ini butuh sesuatu hal yang bisa menjadikan kita memperoleh takwa. Karena urung tentu wong sing poso niku oleh gelar takwa. Karena ungkapannya Allah pakai la'alla. Nah niku. La'allakum, kumnya itu kembali ke siapa? Kumnya kembali ke orang-orang yang berpuasa. Siam Ramadan. Jadi kalau bisa ayat siam ini tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja, tetapi kita juga harus menghidupkan pagi, siang, sore, dan malam-malam bulan Ramadan. Semoga akad pagi seperti ini menjadi wasilah untuk betul-betul meningkatkan kualitas siam Ramadan kita. Allahumma amin. Agar apa? Agar kita besok mendapatkan apa itu? Takwa. Apa takwa itu Bapak Ibu? Ternyata takwa itu adalah satu-satunya tiket untuk masuk surga. Satu-satunya itu. Kenapa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Berbekalah, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah itu adalah takwa. Apa itu takwa? Sering saya sampaikan, takwa itu adalah berhati-hati, ngati-hati. Contohnya ngati-hati ini pripun? Dulu tak gambarkan. Malam hari ketika masjid ini tidak ada lampu, mesti jenengan ketika masuk buka pintu mesti jenengan hati-hati, men ojo nubruk mimbar, gitu? Niku jenengan hati-hati. Nek padang ngeten iki wis genah mlebu buka pintu bledeng-bledeng ngoten niku. Nek bengi ndelalah mati listrik, kok sakniki sering mati listrik, gitu? Jenengan buka pintu, jenengan kemudian berjalan itu pasti hati-hati ya, gerak-gerak ngeten iki. Ojo nganti aku nabrak cendela sing lor ngoten niku. Mlebune saka kidul. Nek mlebune saka lor aja nganti nabrak cendela kidul. Sing penting ngati. Lah niki jenenge takwa. Jadi jenengan gerak-gerak ngeten iki takwa, Pak. Berarti, Pak. Jenengan berkendaraan pakai helm itu namanya takwa. Karena berhati-hati. Lah niku itu makna sedikit tentang takwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di bulan Ramadan ini tidak hanya kita diperintahkan untuk siam Ramadan, tetapi ada ayat yang di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita diperintahkan untuk belajar tentang Quran. Jadi Syahrul Ramadan itu tidak hanya sekedar puasa saja, tapi ternyata di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ada 3. Kita bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk kalau kita betul-betul mampu dan mau mentadaburi Al-Quran dengan baik. Yang belum bisa baca Quran, ada semangat untuk Ramadan kali ini aku harus mulai seko Iqra siji. Mboten saya isen-isen. Wong pengen iso kok isin, kan ngoten? Nggih, tenan wong mboten nggih. Kayak kapan iki lihat ngaji Iqra? Yo. Sakifah. Oh, nunggu sakifah. Jadi ternyata penting Mas Ajane niku ning kula niku terus angan-angan saja. Jadi penting sebenarnya kita ini membuat seperti kayak pesantren lansia ngoten niku. Pesantren ibu-ibu, bapak-bapakku mlebune niku Setu atau Minggu tok. Enak to niku? Jadi nyantrine niku Setu kalau Minggu tok. Lah saya kayak kebayang. Jadi kalau bisa setiap desa kuwi ana luar biasa niku. Ya Pak Bupati nggih. Setiap desa ada itu luar biasa. Kan dana desa juga ada itu, gitu. Biasanya. Nah, diperuntukkan untuk bangun rakitan sawung kecil tapi khusus bagi warga untuk belajar Quran. Wah, ini luar biasa nih. Setiap desa ada 144 desa loh. Anggarannya piron pe dihitung nih, Pak. Itu apa sih? Dihitung. Periode berikutnya maksud kula ngoten tadi. Periode berikutnya. Sudah setuju lah ngoten niki? Oh, kasih setuju gerak program JOS niki. Oh, ngetung Pak Lurah niki. Pak Lurah, Pak Samsuri, Bapak Samsuri ini guru kula niki, waduh. Guru olahraga saya nih. Kula dulu seneng bal-balan gitu Pak Samsuri. Nah, jadi harus dimulai belajar Quran itu. Nek ora iso ya kudu iso piye carane maca Iqra saka jilid 1. Mboten saisen karo cah TK sing kidul niku. Wong sakniki jenengan nggih manggen teng mriku kok. Lho, dadi sekolah TK mulai jenengan. Mboten saisen. Selain kalau nanti sudah bisa baca maka meningkat, Pak. Dibaca sekaligus terjemahannya. Tetapi terjemahan itu tidak cukup. Maka harus ada ngaji seperti ini. Agar apa? Dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang kemudian ngisi di tempat ini. Contohnya niki wau, awake dhewe bar ngaji niku 183 surat Al-Baqarah. Dados nek saged ngoten niku jan elok tenan Quran niku, Pak. Bisa jadi petunjuk betul bagi kehidupan manusia.
Saya kasih contoh nek jenengan tesih kemutan. Besok dalam Quran itu di surga itu tempat tidur kita itu bisa naik turun Bapak Ibu. Sepi. Karena dalam surat Al-Ghasyiyah itu sururum marfu'ah, fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya itu tempat tidur kita nanti di surga itu bisa naik turun. Kaum kafir Quraisy bertanya, orang mungkin masa tempat tidur sing biasane gureng ngisor kok saiki iso munggah medun. Oh, lah kowe iki ra ngerti. Kata niku. Dijawab sama Allah, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat onta yang telah aku ciptakan itu? Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten iki, niku nggih bantah kaum kafir Quraisy sing ngeyel nek dikandani nek tempat tidur iso naik turun. Delokan ki lho onta sing ning ngandheng kuwi. Nek wong arep munggah ning onta, ontane sing medun, apa kowe sing munggah? Napa? Ontane sing duduk medun, jenengan munggah puno onta, ontane lagi ngadeg. Betul lho, betul? Apa pun nanti ngertos onta jenengan. Pak betul. Napa? Ampun nggih. Ora ketang ning TV ya to. Sing penting sak ngerti onta nek onta kuwi ternyata nek wong sing di onta arep munggah ning dhuwur, ontane sing medun. Itu gambaran dari Allah untuk menjelaskan kepada wong sing ora mudeng niku wau. Kuwi lho deloken. Untung Allah niku ora ngkai sampel deloken kae lho pitik. Apa sapi, ternyata Allah memberikan gambaran kepada orang-orang Arab saat itu, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi sesuk niku tempat tidure wong sing teng surga niku iso munggah medun ngeten iki. Wuih, ngarep enak. Ya Allah, aku ngantuk, nembe ngan ngoten to. Mun nek tempat tidure niku. Ngan ngoten niku. Bar niku jenengan sare ora krasa diunggahke, Pak. Ngeten iki. Wah, penak tenan wong teng surga niku, Pak. Wes, sinten sing pengen? Wah, kula nggih pengen. Ngeten iki. Ya toh? Nah, ini luar biasa. Bahkan surga itu tidak di bawah, Pak. Surga itu di atas. Fi jannatin aliyah. Surga itu di atas. Maka nek jenengan sakniki dereng nate numpak eskalator napa lift kudu latihan. Sebab besok surga niku munggah, Pak. Nek jenengan sakniki dereng saged numpak lift napa eskalator bahaya niku. Lah sesuk nek surga dak pencet-pencet ngoten jenengan bingung pripun? Ditinggal kancane wis ketung dhuwur, jenengan nang ngisor, iki kepiye le mencet? Kok ora iso tekan dhuwur kaya kowe? Ngoten niku mengke. Karena surga itu di atas, fi jannatin aliyah. Aliyah itu artinya tinggi, Pak. Dan di tempat tinggi itu kita tidak akan pernah mendengarkan suara atau pembicaraan-pembicaraan yang kurang baik. Karena pembicaraan orang-orang surga itu pasti pembicaraan yang baik-baik. Wah, luar biasa ya. Itu nek awake gelem mentadaburi Quran, ternyata Quran itu informasinya kalau digali luar biasa. Laras mboten? Terus alhamdulillah. Kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa ini walaupun ramudeng Quran ning gandeng ngaji. Oh, gandeng sasi Ramadan ya berarti poso. Maka kalau sudah jadi seperti itu, Quran akan menjadi petunjuk bagi kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran. Jam itu punjul telu. Sanggup kula sing rada pun iki nek umpama wedang ngoten nggih enak banget nih. Bar niki kula jam 09.00 ngisi teng jero. Lho terus ngeten mulai niki mangke niki. Iya ngalah. Niki nggih enten sing sare niki. Enten. Wah, musibah nek niki. Masa kajian gayenge ngene kok saged sare niku pripun? Mboten nggih? Mboten. Nggih. Oh, mboten ngertos teng pingking mriku Pak nggih. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
5 menit boleh nggih? 5 menit apa atus jam 8? Nih, intinya Pak Bupati pun janji kan sama Edi ini, pokoknya akan saya ikuti sampai akhir. Pokoknya resiko nanti sama urusan ini Pak Bupati. Ini buatin pulang kertas lah Pak Bupati, kepentingannya banyak. Jadi kita akhiri sebentar lagi. Nah, apa hubungannya dengan surat Al-Anfal? Nah, ini masuk. Ternyata surat Al-Anfal itu berbicara tentang perang Badar. Yang perang Badar itu adalah perang yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ramadan pertama, jadi Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah dapat 2 tahun. Perintah turunnya ayat puasa ini di tahun kedua hijrah. Kok ternyata bertepatan dengan di tahun pertama puasa itu Rasul dan para sahabat perang Badar melawan kafir Quraisy. Coba poso sing urung tahu dilakoni, bahasan untuk perintah poso niku kon perang. Lah awake dhewe sakniki gur ngaji ngeten iki tok ngelal. Itu perang. Yu ngalah. Kita naik gunung Kidul terang kira yu ngalah ngene iki. Iso talah kowe pidulan mriko niku. Nek wong dipar yu ngalah ngene iki. Jadi perang. Tetapi karena waktunya terbatas, besok akan saya jelaskan lebih lanjut lagi, ada kesempatan lagi. Karena waktunya terbatas, ternyata Bapak Ibu, di perang Badar ini kaum muslimin menang. Tetapi pelajaran pentingnya adalah ketika di bulan Ramadan itu memperoleh kemenangan di perang Badar, walaupun saat itu jumlahnya pasukan muslimin ini cuma sepertiga saja. 314 ada yang mengatakan 317, tapi nggak nyampe 320. Melawan 1000 tentara kaum kafir Quraisy. Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal ini, kayaknya mereka ini sudah pada pesimis kalau perang itu nggak akan menang. Bahkan ungkapan Quran itu yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Ungkapannya itu adalah mereka beranggapan bahwa aku ki diperintahkan perang ini seakan-akan aku wis guna-guna ngeterke nyawaku rono. Yusakuna ilal maut, ngeterke nyawaku rono mati. Wahum yang turun, dan mereka melihat itu dan mereka menyadari itu. Kenapa? Karena jumlah pasukan kaum kafir lebih banyak, Pak. Bahkan dalam beberapa peperangan itu Rasulullah itu berada di paling depan. Tapi di perang Badar ini Rasulullah diletakkan di paling belakang. Karena apa? Saking khawatir terhadap keberadaan Rasulullah SAW. Tetapi Bapak Ibu, setelah perang Badar selesai memperoleh kemenangan, ghanimah perang itu banyak. Ghanimah perang itu banyak. Apa yang terjadi? Yas'alunaka 'anil anfal. Al-Anfal ini bercerita tentang tidak dari depan peristiwa perang Badarnya, tapi langsung dipoke saka mburisik diceritani. Setelah mereka menang, mereka bertanya-tanya, iki ghanimah perang ki nggo sapa? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang rampasan perang. Nah, ada 3 kriteria Pak yang bertanya. Nah, ini sing biasanya awake dhewe nggih ternyata gambaran Quran itu betul. Nanti saya gambarkan sederhana saja. Yang pertama, mengaku berjasa, kita menang perang ini itu karena saya, kelompokku ini, saya komandannya dan kelompok saya ini. Karena saya yang berada di paling depan untuk ikut perang ini. Kelompok yang kedua, jangan begitu. Saya ini yang mengusir dan mengejar mereka, kaum kafir Quraisy. Kelompok yang ketiga, enggak, bukan kalian berdua, tapi kami yang kelompok nomor 3 ini yang kemudian menjaga Rasulullah di belakang. Ternyata Pak, bisa jadi kemenangan di hari itu juga menjadi kekalahan dan kekacauan juga di hari itu. Ini bahaya. Maka kemudian dinasihati sama Allah. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Rasul diperintahkan Allah untuk menyampaikan
Rampasan perang ini hanya untuk Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Apa hikmahnya, Pak? Ternyata kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, fa aslihu dzata bainikum, kita harus saling islah, saling mengingatkan, saling menasihati, dan ayo rukun bareng-bareng. Iki Ramadan, guyub rukun meneh. Jadi ternyata kemenangan perang Badar itu ada peristiwa di mana kaum muslimin itu juga kemudian berebut harta rampasan perang. Tetapi diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan kepada para pasukan itu bahwa rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka ini masih terus menunggu-nunggu, Pak. Mosok bagianku reneng kan ngoten, Pak. Wong aku sing perang kok, kan ngoten. Jenenge menungso Pak niku. Ternyata Allah baru sampaikan bagaimana pembagiannya setelah para sahabat ini mendengarkan ayat dari ayat 1 sampai 40. Ayat 41-nya baru kemudian ada ungkapan khumusahu. Ternyata 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya, sisanya untuk kalian. Diberikan, Pak, tapi syaratnya kamu harus memperbaiki hubungan dulu sesama pasukan. Dados, kula kok dadi gambaran ngeten iki. Nek angel banget dijak salat Idul Fitri, guru gara-gara infak. Bisa jadi kemenangan pertama itu menjadi kekalahan pertama juga, Pak. Kemenangan pertama kita saat sholat Idul Fitri itu kok nganti ra gelem dijak wabuh kumpul dadi jeneng lapangan lipar mawon niku. Niku bisa jadi itu menjadi kekalahan kita. Gara-gara infak. Niki kula ora nyindir niki. Ning rada jero niki. Ya karena saya khawatir surat Al-Anfal ini yang menjadi dasar bagi saya untuk menyampaikan itu. Kalau terjadi seperti itu betul, maka apa yang terjadi? Pasti kita akan terpecah-pecah, Pak. Padahal sesungguhnya kaum muslimin ini satu. Tapi ternyata kita belum bisa seperti itu. Maka Ramadan ini menasihatkan kepada kita lewat perang Badar ini, lewat surat Al-Anfal ini, mari kita bersatu, Pak. Jadi kelemahan umat muslim itu seakan-akan hanya berebut harta, berebut uang. Itu jangan sampai terjadi. Persatuan kaum muslimin jauh lebih hebat daripada hanya sekedar rampasan perang, daripada hanya sekedar jumlah infak. Tur infak itu juga bukan untuk pribadi, untuk kemaslahatan umat. Pun niki gandeng pun jam itu pun jam 10 mes seprapat. Inten-inten kula akhiri. Pertanyaannya, siapa yang pengen masuk surga? Kita semua. Enten pernyataannya niki. Seorang hafid Quran itu masuk surganya dengan hafalan Qurannya. Gitu? Seorang pengusaha masuk surganya dengan sodakohnya. Ngoten nggih? Orang yang ngaji seperti kita ini masuk surganya dengan apa? Rajin ngajinya, Pak. Seorang bupati, wakil bupati masuk surganya dengan apa, Pak? Kenapa? Dengan penanya. Ketika pena itu digoreskan untuk tanda tangan, untuk kemaslahatan umat dan warganya, insya Allah pena itu yang akan mengantarkan bupati dan wakil bupati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua ini, baik dari tingkat pemerintahan sampai rakyat seperti kita biasa ini, semoga semuanya Allah berkahi dan kita mendapatkan surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ngaji niku seneng napa mboten? Nek seneng kudu ngaji terus. Syukur-syukur sesuk iso duwe pimpinan sing iso ngisi ngaji kados Pak Bupati niki wau. Kan tausiah niki Pak Bupati gitu.
Ora sambutan lho niku wau. Salah jenengan sambutan. Pak Bupati niku wau ngaji. Nah, alhamdulillah sampai akhir kita ini juga masih dibersama oleh beliau. Nasrul minallah makaten kemawon ingkang saged kula aturaken ibu-ibu selarep masak. Ngoten to? Ngoten, nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mukminin kathah mentah-mentunipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.